Jokowi mendapatkan laporan mengenai pungli yang kerap terjadi di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk dari para sopir truk kontainer pada Kamis 10 Juni 2021 saat kepala negara tengah mengadakan kunjungan ke kawasan bisnis tersebut. Mulanya Jokowi bertanya kepada para supir truk tentang persoalan-persoalan yang ada di kawasan terminal. Sebab ia mendapat informasi di media sosial soal maraknya aksi pungutan liar. Para pengemudi lantas mengeluhkan soal aksi pemelakan, penodongan, hingga pembegalan yang mereka hadapi. Usai mendengar keluhan itu, Jokowi pun langsung menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di hadapan para pengemudi truk kontainer. Jokowi meminta Kapolri menindak kriminalitas yang ada di kawasan terminal pelabuhan Tanjung Priuk. Sehari usai instruksi Jokowi itu, polisi pun langsung mengumumkan penangkapan puluhan pelaku pungli di kawasan Tanjung Priuk. Puluhan orang yang ditangkap itu merupakan karyawan PT hingga preman yang biasa menjalankan aksi pungli di kawasan industri tersebut. Polres Utara mengamankan 42 orang dari 2 di TKP, kemudian Polsek Cilincing dan Tanjung Priuk mengamankan 6 dan 8 orang. Juga Polres Metro Tanjung Priuk atau KP3 mengamankan 7 orang. Para pelaku yang ditangkap melakukan pungutan liar kepada para sopir di lokasi yang berbeda-beda, mulai dari jalan raya hingga mengarah masuk ke pelabuhan Tanjung Priuk. Para pelaku telah memiliki pos masing-masing untuk mengambil uang dari para sopir truk tersebut dengan besaran yang berbeda-beda. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, premanisme dan pungli pastinya membahayakan keselamatan supir kontainer. Hal itu juga berdampak pada tingginya biaya logistik. Usai mendapat instruksi Presiden, Kapolri memerintahkan seluruh jajarannya untuk menangkap seluruh pelaku pungli dan premanisme. Dalam dialog kita hari ini, sikat habis preman pungli. Kita akan membahasnya bersama 2 narasumber. Yang pertama dengan Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan. Kami masih mencoba untuk menghubungi yang bersangkutan. Dan yang kedua, kita sudah terhubung dengan Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia, Nofri Sel. Selamat siang, Pak Nofri. Selamat siang, Mbak Anggita. Gimana kabarnya, Apa kabar? Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Anggita. Alhamdulillah. Pak Nofri Sel, setelah melihat kasus terungkapnya pungli dan juga premanisme di Tanjung Priok ini, bagaimana tanggapan dari Asosiasi Logistik Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Anggita. Yang pertama tentu saja kita appreciate ya, dan kita apresiasi kepada apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ketika mengunjungi Priok beberapa hari yang lalu. Saya kira ini bukan yang pertama ya Bapak Presiden melakukan hal ini. Jadi beberapa tahun yang lalu juga sudah terjadi hal yang sama ketika isu-isu tentang dwelling time, isu-isu tentang kesembrautan, kemacetan gitu ya, itu sudah pernah disampaikan. Jadi kami melihatnya bahwa sebetulnya sangat positif ini ya. Hanya memang kita perlu melihat bahwa perkembangan atau pentahapan penyelesaian persoalan yang terjadi seperti case pungli ini nampaknya perlu secara intensif lebih ditingkatkan. Jadi kita melihat bahwa jangan hanya karena Bapak Presiden kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya shock terapi seperti ini, lalu kemudian kita heboh beberapa hari atau sebulan, lalu setelah itu kemudian kembali diam seperti biasa. Jadi ini kita berharap kali ini kita konsisten dan kita berharap ini bisa dijalankan secara lebih memberikan solusi jangka panjang. Begitu kira-kira Mbak Anggita. Baik, seperti yang Anda katakan, ini bukan yang pertama kali terjadi dan mungkin aksi premanisme dan juga pungli ini sudah bertahun-tahun berlangsung ya Pak di JTC Tanjung Priok. Apa sebelumnya pelaku usaha yang mengalami kerugian dari aksi pungli ini sudah pernah melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib? Saya kira cukup banyak ya yang sudah dilakukan ya. Baik kita kalau kami dari Asosiasi Logistik Indonesia juga bekerjasama dengan beberapa asosiasi yang lain seperti Asosiasi Pengusaha Truk, Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia, Asosiasi
pelabuhan gitu ya, atau pelayaran misalnya, kita sering berkoordinasi bersama-sama. Dan bagi kami sebetulnya kita juga bukan hanya asal dapat info dari staff atau driver kita lalu kemudian kita percaya. Kita juga melakukan cross check kok ke lapangan. Dan ketika kita melakukan cross check itu memang akhirnya seperti yang terjadi hari ini, dan seperti beberapa hari ini pihak Polri sudah mulai mengidentifikasi beberapa, dan itu memang confirm bahwa itu tuh terjadi gitu, Mbak. Jadi mungkin barangkali follow up dan tindak lanjutnya barangkali yang mungkin perlu kita kawal bersama-sama, begitu kira-kira Mbak Gita. Baik, ini Anda menyebutkan sudah melakukan cross check juga ke lapangan dan memang ditemukan hambatan seperti pungli. Nah, selain pungli, hambatan apa juga Pak, bentuk apa lainnya dalam hambatan yang dihadapi oleh para supir kontainer di lapangan? Apakah juga ada aksi yang menggunakan kekerasan fisik seperti pembegalan dan juga penodongan kepada para supir kontainer? Iya, betul Mbak. Seperti yang disampaikan kemarin. Jadi seperti yang disampaikan langsung oleh para sopir kepada Bapak Presiden, gitu ya. Dan kemudian juga hasil investigasi awal yang kita sudah baca di semua media, gitu ya, medsos dan sebagainya, bagaimana temuan sementara, gitu ya. Dan kita berharap bahwa hal itu sudah harus diakhiri lah. Gitu. Jadi karena memang bagi kita pengusaha kadang-kadang kita kan juga dilematis ya Mbak, karena kita sudah tahu dan kita sudah mendapatkan informasi dan confirm gitu ya, tapi kan kewenangan dan otoritas itu bagi kita kan tidak ada. Jadi kita akhirnya yang terjadi adalah bahwa kita tanda kutip menyesuaikan dengan situasi yang ada, sehingga kemudian itulah yang salah satu dari sekian banyak implikasi terhadap biaya logistik nasional yang tinggi gitu. Yeah. Karena kalau kita lihat dari beberapa temuan hari ini kan kita melihat setidak-tidaknya ada 10 sampai 13 ribu rupiah yang harus keluar, dan itu kalau dikali 500 truk per hari atau 1000 truk per hari kan udah cukup lumayan ya, signifikan gitu kalau kita lihat kalkulasi dari pungli tersebut gitu. Jadi ini yang mungkin mempengaruhi tingginya biaya logistik nasional kita. Salah satunya itu, Mbak Anggita. Baik, ini artinya sangat disayangkan ya Pak jika pelaku usaha harus menyesuaikan cost yang ada untuk mengcover pungli yang terjadi di lapangan. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita usai jeda, Pak Nofrisal. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan 49 orang sebagai tersangka kasus dugaan pungli dan premanisme. Penangkapan pelaku pungli dan premanisme itu buntut dari instruksi Presiden kepada Kapolri setelah mendengar keluhan para pengemudi kontainer di perbatasan dermaga Jakarta International Container Terminal dan Terminal Peti Kemas Koja, Jakarta. Ya, pemirsa, tindakan pungli pastinya mengakibatkan kerugian. Berikut kita simak data kerugian akibat pungli.
Ya, kita lanjutkan pembicaraan kita siang ini masih bersama dengan Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia, Pak Nufrisal. Dan saat ini kita juga sudah terhubung bersama Kabag Penum Mabes Polri, Bapak Ahmad Ramadan. Sebelum ke Pak Nofri, saya ke Pak Ahmad dulu. Pak Ahmad, sebelumnya Pak Nofri sudah menjelaskan bahwa aksi pungli dan juga premanisme seperti ini bukan baru kali ini terjadi dan bukan baru kali ini saja terungkap. Kalau kita lihat ini apakah dari aparat sendiri sebelumnya belum pernah mencium kasus seperti ini, Pak, sehingga baru melakukan tindakan tegas saat ini? Ya, saya harus jelaskan dulu bahwa Polri telah melakukan operasi premanisme ini di seluruh Indonesia, ya, bukan termasuk di Jakarta saja. Terkait dengan pertanyaan tersebut, ya, Polri telah melakukan secara rutin terhadap premanisme, khususnya di Pelabuhan Peti Kemas di Tanjung Priok. Saya harus jelaskan bahwa di Pelabuhan Peti Kemas itu ada 2 klaster. Klaster yang pertama itu di luar. Di luar itu dilakukan oleh kelompok oknum masyarakat yang memalak sekitar 2 sampai 5.000 rupiah. Dan klaster yang lainnya dilakukan di dalam, di mana melibatkan karyawan perusahaan peti kemas tersebut. Saya ulangi, karyawan peti kemas tersebut. Dan ini yang banyak, di mana ketika aparat sering datang, mereka tiarap istilahnya. Jadi kalau yang di luar itu yang pungli 2.000 sampai 5.000 rupiah seperti Pak Ogah itu, tetapi yang lebih meresahkan adalah yang dilakukan oleh karyawan daripada pengelola peti kemas tersebut, ya. Ini saat ini Polda Metro Jaya telah mengamankan 49 tersangka ditambah 1 tersangka lainnya. Ya, ini yang tentunya yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan ini. Nah, ini dilakukan yang seperti dikatakan oleh Ali tadi, bahwa inilah yang menghambat. Jadi ketika tidak melakukan, katakanlah setoran, yang nilainya bisa sampai 10.000 atau 20.000, maka dia hambat. Sehingga sopir atau pengendara untuk melancarkan itu, dia mau tidak mau harus mengeluarkan uang tersebut. Jadi ini, ya. Jadi ada dua klaster, Mbak Anggita. Baik, ini artinya karena melibatkan karyawan dari perusahaan pelayanan jasa peti kemas itu kucing-kucingan, ya Pak, berarti antara aparat dan juga para pelaku pungli ini. Karena dia di dalam posisinya, ya, yang terlihat oleh masyarakat pungli itu adalah di luar. Tapi sebenarnya yang menghambat logistik itu adalah yang di dalam. Ya, ketika mereka katakanlah tidak mendapatkan keinginannya, maka kontainernya dihambat untuk diberangkatkan, gitu, Pak. Ini saat ini lagi dalam proses, dalam pemeriksaan penyidik. Ini kemarin tim gabungan dari Polda Metro Jaya, dari Polres Jakarta Pusat, dan dari Polres Pelabuhan KP3 Tanjung Priok. Baik, apakah ada kemungkinan aksi dari karyawan yang melakukan pungli terhadap para pengemudi kontainer ini melibatkan pimpinan perusahaan dari tempat karyawan tersebut bernaung, Pak? Ini lagi dalam pemeriksaan, dalam penanganan, ya. Nanti kita akan update bagaimana pengembangan. Baik, ini saya ingin tanyakan juga Pak Ahmad terkait dengan perkembangan kondisi di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok. Belakangan beredar cukup luas di sosial media video dari seorang pengemudi truk di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok yang menceritakan lambatnya penanganan ataupun pelayanan setelah aksi pungli ini ditindak pada beberapa waktu yang lalu, dan sopir tersebut mengatakan tidak ada pungli, tidak ada pelayanan. Ini bagaimana tanggapannya, Pak? Apakah dari kepolisian sudah mengecek hal tersebut? Tentunya segala fenomena yang terjadi di masyarakat menjadi atensi bagi Polri.
di mana kita akan membicarakan dengan stakeholder yang ada. Kita akan tampung dan kita akan koordinasikan dengan stakeholder yang ada dulu, Mbak, mengenai informasi yang masuk kepada kami tersebut. Baik, Pak Ahmad, selain aksi premanisme dan juga pungli yang terjadi di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priuk, ini apakah ada wilayah lainnya yang rawan mengalami hal seperti ini? Ya, terkait dengan operasi premanisme tersebut, Kapolri melalui Asop Kapolri merintahkan bukan hanya di Jakarta saja, tapi di seluruh Polda, Polres, bahkan Polsek untuk melakukan pemberantasan terhadap premanisme bukan saja di pelabuhan, tapi di tempat-tempat yang rawan gangguan kriminalitas, gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat. Artinya, operasi pemberantasan premanisme ini di seluruh Nusantara, Mbak. Baik, saya ingin bertanya ke Pak Nofrisal. Pak Nofrisal, setelah terungkapnya kasus ini, setelah ada instruksi dari Presiden Joko Widodo, pendampingan apa yang akan diberikan kepada pengemudi supir kontainer untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi ke depannya? Ya, baik Mbak. Jadi sekali lagi mungkin sebelumnya mau saya sampaikan bahwa sebetulnya pungli ini finally akhirnya sebenarnya adalah ekses ya. Ekses dari mungkin dua hal yang utama. Ya, pertama adalah mungkin regulasi kita yang mungkin tidak cukup kuat mengatur, mungkin overlapping, mungkin juga memang ada yang lolos dari pengaturan gitu ya. Yang kedua adalah law enforcement-nya gitu. Jadi penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi itu juga menjadi hal yang patut menjadi catatan kita gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika begini Mbak, jadi di logistik itu sebetulnya ada satu kata kunci yang sangat penting, yaitu assurance atau kepastian. Nah, kita akan melakukan bisnis ketika kepastian itu kita yakini ada gitu. Salah satu produk kepastian itu adalah regulasi gitu. Oleh karena itu kita berharap bahwa regulasi plus law enforcement-nya plus penegakan hukumnya itu berjalan berbarengan. Dan saya kira kalau itu sudah kita lakukan, maka kita bisa meyakinkan para karyawan kita, para sopir kita, para staf-staf kita untuk bisa bekerja dengan secure gitu ya, dengan aman gitu, karena mereka telah terlindungi oleh regulasi yang cukup mengatur dan kemudian ada law enforcement gitu. Bukan hanya drivers atau staf kita, bahkan para pimpinan perusahaan pun juga merasa aman gitu. Karena apa? Karena mereka kemudian ketika harus mengeluarkan satu cost yang harus dibayar untuk biaya-biaya tertentu, mereka yakin bahwa itu adalah cost yang strictly regulated, ya, sesuatu yang sudah berdasarkan aturan, sesuatu yang sudah memang harus dibayar dan sebagainya gitu, bukan sesuatu yang bersifat liar dan sebagainya. Jadi oleh karena itu apabila itu sudah kita sosialisasikan, kita tegakkan gitu ya, saya kira masing-masing perusahaan atau kami semua juga pasti akan melakukan upaya-upaya preventif melalui sosialisasi atau internalisasi yang lebih positif agar para driver kita atau staf kita bisa bekerja lebih pede dan mungkin mereka menjadi lebih produktif gitu, kira-kira Mbak Gita. Baik, Ya. artinya diperlukan perbaikan regulasi dan juga law enforcement yang lebih kuat ya Pak untuk memberantas pungli ini sampai ke akarnya. Pak Nofri dan juga Pak Ahmad, kita akan lanjutkan pembicaraan kita usai jeda. Pemirsa, sesaat lagi Lunch Talk akan segera kembali. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog Lunch Talk kita masih bersama dengan kedua narsum kita. Sebelum ke Pak Nofrisal, saya ke Pak Ahmad dulu. Pak Ahmad, aksi premanisme dan juga pungli ini sudah lama dan seperti yang Anda katakan tadi, pihak kepolisian juga sudah terus melakukan pemantauan terhadap kasus premanisme dan pungli yang ada tidak hanya di Jakarta namun juga di seluruh Indonesia. Namun kenapa untuk yang kasus
pungli dan juga premanisme di JTC Tanjung Priok ini baru bertindak kemarin Pak, setelah ada instruksi dari Presiden Joko Widodo. Istilahnya masyarakat menganggapnya baru ada tindakan tegas setelah adanya shock terapi dari Presiden. Oh iya Mbak, jadi bukan baru kali ini Mbak, untuk melakukan tindakan terhadap pungli khususnya di Tanjung Priok, Polri sudah sering dan ini menjadi pekerjaan rutin. Namun seperti yang saya katakan tadi, ada dua klaster di mana yang pertama itu di luar area pelabuhan yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat, dan itu yang sering terlihat oleh masyarakat, juga yang sering diviralkan, dan itu sering ditindak oleh aparat kepolisian. Nah, yang kedua yang di dalam ini, itu yang sering tidak kelihatan dan melibatkan atau dilakukan oleh karyawan dari perusahaan peti kemas tersebut. Demikian, Mbak. Untuk menindaklanjuti pencegahan premanisme dan juga pungli di wilayah internal pelayan jasa peti kemas seperti contohnya yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, ini apakah diperketat lagi Pak pengawasan di dalam internal di sana, di dalam area pelabuhan? Ya, Polri itu adalah problem solving ya. Jadi mari kita duduk bersama dengan stakeholder yang ada, katakanlah itu di pelabuhan, dengan semua stakeholder yang ada di pelabuhan. Bagaimana menciptakan pelabuhan itu bebas dari premanisme, bebas dari pungli. Nah, kita siap di depan untuk pemberantasan tersebut. Tentunya harus tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita harus lakukan sikat habis premanisme sampai tuntas, Mbak. Baik, saya mau ke Pak Nofrisal. Pak Nofrisal, seperti yang sebelumnya Anda sampaikan tadi, dari Asosiasi Logistik Indonesia juga berharap adanya perbaikan regulasi ke depannya untuk mencegah pungli ini terjadi lagi dan untuk memberantas pungli hingga ke akarnya. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan dan juga mungkin bisa memberikan masukan kepada pihak pemerintah maupun lewat kepolisian? Baik, Mbak Anggita, sebenarnya cukup banyak ya yang bisa kita usulkan untuk dibenahi. Ada mungkin dua kategori, satu untuk jangka pendek, yang kedua untuk jangka panjang ya. Kalau untuk jangka pendek, saya kira betul bahwa kita harus melakukan perbaikan regulasi. Perbaikan regulasi itu tidak hanya mengatur secara tegas dan clear gitu ya apa-apa yang terkait dengan pengaturan yang perlu kita siapkan agar tidak terjadi multi interpretasi, tetapi juga peraturan itu tidak berimpact kepada tambahnya cost gitu. Jadi itu menjadi penting bagi kita. Jadi oleh karena itu perbaikan regulasi itu regulasi baik tingkat nasional atau juga di tingkat daerah. Jadi undang-undang maupun perda itu juga kadang-kadang terjadi overlapping atau kadang-kadang tidak saling justru malah saling kontraproduktif itu yang pertama, Mbak. Yang kedua adalah untuk jangka pendek juga penting untuk menegakkan aturan. Jadi law enforcement itu adalah hal yang sangat penting gitu ya. Saya yakin karena kami sudah lama bergerak di sektor industri ini gitu ya. Kita sebenarnya sudah memiliki banyak aturan gitu. Kita sudah memiliki banyak produk regulasi baik pusat maupun daerah. Tapi mungkin pelaksanaan aturan itu kemudian nggak ada yang ngawal gitu. Kalau dikawal juga kalau terjadi bias atau terjadi penyimpangan misalnya nggak ada yang menghukum juga gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan kita untuk jangka pendek agar itu berjalan dengan efektif dan baik. Nah, jangka pendek yang ketiga adalah, dan ini sangat penting Mbak menurut saya ya, jadi adalah bahwa sampai saat ini sektor logistik itu leading sektornya nggak ada gitu. Kita nggak tahu sekarang apakah logistik itu dikendalikan atau dimanage atau dipimpin oleh salah satu kementerian atau lembaga, dan itu siapa gitu.
Jadi oleh karena itu mungkin perlu segera ada pembentukan satu wadah atau satu badan atau apapun namanya lah ya. Yang intinya adalah bahwa sektor logistik itu kita bisa manage berdasarkan satu pintu atau satu single gate gitu lah. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi misalnya, oke, Polri di depan gitu, tapi sebenarnya Polri kan tidak mengatur logistik gitu loh Mbak. Jadi beliau berusaha untuk menegakkan aturan yang sudah dibuat oleh Perda ataupun undang-undang gitu ya, dan kemudian ingin diterapkan gitu. Tapi manajemen logistik nasional itu kan perlu ada yang mengatur gitu. Jadi oleh karena itu saya melihat bahwa apalagi di Tanjung Priok kan bukan hal baru lagi gitu ya. Kita sudah mengidentifikasi banyak hal. Ada 18 stakeholders yang ada di Tanjung Priok yang levelnya sama semua gitu loh. Jadi kepentingannya sama semua. Jadi saling nggak bisa diatur atau saling nggak bisa mengatur gitu kira-kira. Yeah. Nah ini kan perlu ada semacam pimpinannya atau lembaga pemimpinnya gitu. Jadi istilah kami adalah perlu ada pembentukan stakeholders yang dulu dalam waktu penyusunan sistem logistik nasional kita merekomendasikan apakah itu berbentuk National Logistic Council gitu ya, atau lembaga logistik nasional atau apapun namanya, atau badan logistik nasional, sehingga hal-hal yang atau persoalan-persoalan terkait dengan logistik itu kemudian bisa dimajukan melalui satu pintu dan kemudian koordinasi dengan yang lain. Kalau tidak, ini mungkin juga akan terjadi. Contohnya misalnya penerapan tarif ya Mbak. Ini resmi misalnya, tidak ada pungli. Tapi kalau tarif itu dilakukan atau diberlakukan oleh masing-masing stakeholder sesuai dengan keinginannya mereka sendiri-sendiri gitu ya, mereka itu kan akan berdampak pada cukup signifikan terhadap para pelaku usaha atau pemilik barang, bahwa mereka ketika ini contoh sederhana saja Mbak, ketika jalan tol misalnya, mungkin pengelola jalan tol menaikkan tarif tol misalnya, atau misalnya pengelola pelabuhan menaikkan tarif handling charge di pelabuhan, maka ini kan bebannya semua akan ditanggung oleh penyedia jasa logistik dan pemilik barang gitu. Yeah. Nah, kalau ini tidak terintegrasi, maka kita tentu akan khawatir bahwa total logistik cost yang harus ditanggung itu menjadi sangat banyak gitu loh. Nah, oleh karena itu mungkin perlu integrated management terhadap bagaimana logistik kita itu bisa dikelola dengan lebih efektif gitu Mbak. Bukan berarti kita menyampingkan biaya itu, tapi kita memang perlu untuk melakukan effective management yang lebih baik gitu. Itu kira-kira Mbak Anggita. Yang saya catat adalah diperlukan adanya solusi dari tumpang tindih UU dan Perda terkait dengan pelaksanaan di sektor logistik, dan perlu juga ada pembentukan wadah untuk pengawasan dan juga pelaksanaan ya Pak di bidang sektor logistik. Kita harapkan nantinya tindakan tegas seperti ini akan terus berkelanjutan ya Pak. Terima kasih banyak Pak Nofrizal dan juga Pak Ahmad Ramadan sudah bersama kami di Lunch Talk hari ini. Terima kasih Mbak Anggita, Pak Nofrizal. Terima kasih Mbak Anggita. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama Pak.